Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin annaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam media online, dalam media Zoom dan juga streaming Doben Dova Hong Kong dalam majelis Halaqah Pekanan Jumat malam yang kita niatkan sebagai sebuah media untuk silaturahim, media untuk talabul ilmi, media untuk sharing dan diskusi dalam rangka menguatkan keimanan dan keislaman kita, dalam rangka memperluas wawasan Sakofa Islamiyah kita dan juga dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr untuk sesama eh, perantau di Hong Kong, baik yang menyimak melalui streaming Dompet Duafa, web Facebook Dompet Duafa Hong Kong maupun yang secara langsung bergabung di media Zoom. Eh, dan mudah-mudahan walaupun menggunakan media online, Allah tetap menilainya sebagai sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Karena majelis ini kadang diikuti juga oleh teman-teman yang berada di jauh di sana. Ada yang di Indonesia, ada yang di Abu Dhabi juga, dan ada juga teman-teman yang di Hong Kong yang juga tidak di satu tempat, di beberapa tempat yang berbeda. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita inginkan dan Allah bukakan taufik dan hidayah kita sehingga kita setiap ilmu yang kita pelajari pada setiap pertemuan walaupun itu mungkin sesuatu yang sudah sering kita bicarakan Allah memberikan tambahan-tambahan ilmu, tambahan-tambahan eh, butir-butir keimanan yang memperkuat keimanan kita yang semakin hari semakin kita pupuk dalam rangka bekal kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salam tak salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, para umat Islam yang perjuangan agamanya, yang mempelajari Al-Quran dan mengembangkannya, dan semoga kita dipantaskan oleh Allah mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Eh, Iwan rahimakumullah, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Budi Budiman, Ustadz Kang Abui, yang sudah bersama kita beberapa pekan ini. Dan juga eh, Ustadz Fajar selaku GM dan Ketua Pawang juga sudah kita. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita sebagai bagian dari kelanjutan dari diskusi pekan lalu mengenai implementasi sholat. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu kondisi yang ini merupakan sebuah anugerah dari Allah, sebuah nikmat yang tidak ada duanya yang yang diterima oleh kita berupa hidayah iman. Nah, tapi syarat-syarat untuk mendapatkan hidayah ini memang kita lihat khususnya di Hong Kong ini ya. Ini di Hong Kong ini banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak mengenal agama atau mereka tidak peduli dengan agama. Yang penting mereka berbuat baik. Walaupun sebenarnya hidayah iman itu bisa saja Allah berikan kepada mereka apabila nanti Allah menghendaki. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya convert atau berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam karena Allah memberikan hidayah. Tapi malam ini kita akan coba bahas apa syarat-syarat hidayah itu menurut perspektif Al-Quran. Nah, ini sudah disiapkan materinya oleh Ustadz kita, guru kita yang mudah-mudahan bisa kita simak dan menambah wawasan kita dalam khasanah ilmu Islam ini. Baik, sebelum kita mulai bahasannya, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga keberkahan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniyah wa niatan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ minasyaitonir بالله من rajim. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Karena bodoh إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Budi, Ustadz Kang Abuy untuk menyampaikan bahasannya. Waduh Ustadz. Syukron, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma kamahma yaku min syai'in wafa litilwiha ujuban ulifa amma ba'du. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para asatidz, wabil khusus hadir di tengah-tengah mudzakarah pada kesempatan malam Sabtu ini, pimpinan cabang Dompet Duafa Hongkong, Ani Akhil Karim, Ustazuna Fajar Sobari Nugraha. Semoga Allah senantiasa selalu tambah-tambah keberkahan, tambah-tambah kesehatan, tambah-tambah berbagai macam perlindungan-perlindungan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga Sohibul Auqad, moderator of ceremony, yakni Kakanda Bapak Adi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebahagiaan selalu buat Pak Adi ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga buat seluruh pemirsa dimanapun berada, hadir secara live di Zoom ataupun di Facebook ya, ataupun di televisi-televisi swasta dimanapun di seluruh dunia yang kebetulan hadir menonton pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh keberkahan, keberkahan, keberkahan. Jadi berkah, berkah, berkah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pertama-tama, dan tentu ini adalah poin yang paling utama, mari kita sama-sama jangan pernah bosan, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hakikatnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah
memberikan beribu-ribu macam nikmat kepada kita, yang mana nikmat itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, walaupun sekarang ini banyak sekali alat mesin hitung, bahkan dikatakan sekarang ini zaman canggih, zaman digital, ya semuanya serba digit. Tapi kalau disuruh menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, yakin tidak akan pernah terhitung. Walhasil, nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita ini adalah unlimited, tiada batas. Tinggal bagaimana kita mampu bersyukurnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan di dalam Quran yang lain, nikmat terbesar yang kita miliki adalah nikmat bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Yang nanti poin bahasan ini insya Allah akan kita kupas dan kita bincangkan tentang bagaimana supaya agar hidayah itu kekal ada dalam diri kita, kita bisa memperoleh hidayah dan tentunya kita ini bisa menjadi asbab hidayah juga bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Tentu nikmat yang Allah berikan kepada kita di samping tidak akan pernah bisa terhitung ketika kita lihat di dalam keterangan ayat yang lain tentang bagaimana peribahasa ataupun analogi mengatakan jika andai kata jikalau umpama ranting-ranting pohon dijadikan sebagai penanya, kemudian air lautan dijadikan sebagai tintanya. Untuk apa? Hanya sekedar untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yakin tidak akan pernah bisa terhitung segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana mampu mengucapkan rasa syukur tersebut dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan dulu mentor saya ini pernah seringkali mengingatkan, coba setiap pagi eh, sebagai ungkapan rasa syukur biar betul-betul terasa nikmat sama diri kita itu. Pagi seraya kita menghirup udara segar pagi hari itu, kita tarik nafas dalam-dalam, seraya keluarkan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu 3 kali, itu akan terasa seperti menancap ke dalam dada. Bisa dipraktekkan insya Allah besok hari. Salawat seiring salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjunan alam, revolusioner Islam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, tabi'in, tabi'in, bahkan mudah-mudahan sampai sholawat beserta salam itu kepada kita selaku umatnya hatta ila yaumil kiamah, dan harapan semoga kelak nanti di yaumil jaza kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Dompet Duafa Hongkong dimanapun berada, tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah bagaimana kita mendapatkan hidayah ataupun syarat-syarat untuk bisa memperoleh hidayah, bimbingan, dan binaan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut perspektif Al-Quran. Kenapa hidayah itu sangat penting bagi kita? Sebab kalau kita analisa nih Pak Adi ya,
Salah satu orientasi kita ini adalah bagaimana kita bisa memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Saya kira ini betul. Kenapa? Sebab tiap hari kita nih sholat. Di sholat itu kita Nasratul mustaqim. baca surah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ada satu rangkaian ayat di mana yang terjemahnya itu adalah kita memohon hidayah. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebih artinya kan, ihdina ya Allah berikanlah hidayah kepada kami. Tuh. Bahkan kalau Pak Adi ditambah hidayah jadi Adi Hidayah tuh kan mantap juga. Ya, keren gitu. Jadi berarti otomatis kita tiap hari ini secara tidak langsung bahkan secara tidak sadar kita memohon supaya diberikan terus hidayah sama kita. Iyakah? Iya betul. Sebab bahkan bukan hanya di dalam surah Al-Fatihah. Ketika dalam sholat subuh misalkan, ya, bagi pengamal kunut, ya, sebab ada beberapa rekan yang memang misalkan tidak mempraktikkan kunut. Ini gimana Ustaz terkait kunut? Kunut itu hukumnya sunnatun muakkadatun, bukan satu hal yang wajib, tapi hukumnya adalah sunnatun muakkadatun sunnah. Tapi kalau di dalam kitab fikih Syafi'i, kategori sunnahnya adalah merupakan sunnah apa hayat ya, takut kebalik ini ya. Yang apabila tertinggal itu, maka disunahkan ya, bukan diwajibkan, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, sunnah apa sunnah hayat ini Ustaz Fajar? Sunnah abad. Sunnah apa ya? Sebab sunnah di dalam sholat itu ada dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad adalah apabila ditinggalkan sunnah-sunnahnya itu, maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Dilakukan sujud sebelum salam di dalam sholat. Ada sunnah hayat. Sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat, apabila tidak dilakukan, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi. Nah itu. Banyak di dalam kitab fikih, mana saja nih yang kategori sunnah-sunnah. Nah, bisa kita nanti sesi di waktu yang lain, nah, mudzakarah terkait sunnah-sunnah sholat. Nah, bagaimana di kunut? Nah, di kunut itu tentu kita berdoa, apa doanya? Allahumma dini fiman hadaitu. Secara tidak langsung kita memohon, ya Allah, berikanlah hidayah. Lagi-lagi kita mohon hidayah. Ya. Jadi tentang betapa pentingnya hidayah itu kita mohon terus tiap hari. Ya. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah siapapun itu. Jangankan Ustadz, Kiai, Abu ya, Nabi sendiri nggak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Yang penting untuk kita usahakan. Yang penting untuk kita ikhtiarkan. Bahkan salah satu tugas kita sebagai dai itu ya, adalah bagaimana bisa menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Nah, ini yang terpenting. Ketika orang lain mendapatkan hidayah, apalagi Masya Allah, misalkan non-Muslim, asbab melihat attitude karakter kita sebagai Muslim itu tertarik Muslim itu karena akhlak kita. Bagaimana yang diajarkan oleh Nabi, mereka orang-orang Yahudi masuk Islam itu karena melihat akhlaknya Nabi. Sampai tertarik dengan Islam tuh apalagi posisi itu ada dalam diri kita, kita mampu menjadi wasilah asbab hidayah bagi orang lain masuk Islam. Masya Allah, ini satu investasi yang besar yang kelak nanti Masya Allah di yaumil jaza derasan pahala-pahala itu mengalir bagi kita. Masya Allah, tentang betapa pentingnya hidayah. Bahkan dikatakan laisa alaika hudahum
Walakinallaha yahdi may yasha. Bahkan ketika paman Nabi sendiri, Abu Thalib, segitu pendukung bagaimana perjuangan Nabi dalam dakwah, dicerca, dicaci, bahkan diboikot berbagai macam oleh kafir Quraisy termasuk oleh pamannya sendiri Abu Lahab. Tapi selama ada Abu Thalib, oh, tidak ada yang berani. Garda terdepan membela baginda Nabi. Tapi di dalam sejarah dikatakan Abu Thalib itu tidak sempat mengucapkan syahadat sampai-sampai Nabi menangis. Wahai pamanku, coba ucapkan dua kalimat syahadat. Tapi akhirnya turun satu ayat bahwa masalah hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Bagaimana Masya Allah tentang proses hidayah. Bahkan tidak berhenti di situ saja. Masih di dalam rangkaian sholat, tuh, mulai dari baca Fatihah, kunut, kemudian ada lagi doa yang kita minta hidayah itu adalah di antara al-julus bainas sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Bagaimana duduk di antara sujud? Ketika setelah sujud, kita takbir Allahu Akbar, kemudian duduk. Ada 8 doa yang kita panjatkan ketika kita duduk itu. Bacaan sholatnya adalah Robbi firli warhamni wajiburni warzukni wahdini wa'afini wa'fani. Ada kata-kata wahdini. Lagi-lagi di situ kita memohon hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah. Kekalkan hidayah di dalam diri kita. Karena ketika Allah cabut hidayah, Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tidak akan mendapatkan bimbingan. Kita tidak akan mampu berlaju, berlayar kemana arah yang akan kita tuju, mengikuti arah angin kemana. Karena dengan hidayah itulah kita akan mendapatkan arahan-arahan langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah terkait bagaimana kita pentingnya untuk mendapatkan hidayah, sehingga kira-kira poin-poin apa saja supaya hidayah itu ada dalam diri kita dan mampu Allah berikan kepada kita, sehingga terbentuklah, terpatrilah, diberikanlah hidayah, bimbingan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin sahabat Dompet Duafa, selamat datang buat Kang Andri ya. Jadi ini terkait hidayah nih Kang Andri ya. Bagaimana tadi saya sedikit kupas di dalam mukhodimah membacakan satu ayat, ya, saya ambil dari surah Al-An'am. Sebab ketika berbicara hidayah itu banyak sekali Quran-Quran yang mengatakan bagaimana supaya kita ada jalan untuk memperoleh hidayah itu. Jadi teringat untuk bisa meraih poin 10 itu kan tidak mutlak 5 tambah 5. Bisa jadi 4 tambah 6, 7 tambah 3, 8 tambah 2, atau 9 tambah 1. Jadi banyak cara kita memperoleh untuk memperoleh ridho Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, dan untuk meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ini dari sisi lain bahwa ada kurang lebih 2 syarat yang dicantumkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 82. Ya, tadi sudah dibacakan yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
Allah. Ya, selamat datang juga buat Kang Riano ya. Sambil ngopi aja, Kang, tenang ya. Saya juga bawa kopi. Oh, biar melek. Gitu. Bismillah. Ya, Nah, keren, Masya Allah ini nih. ya makasih. Tuh, Kang Andri, Kang Riano ya. Nih, Pak Adi menampilkan bagaimana ayat yang barusan dibaca. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tuh. Jadi secara gamblangnya ada dua syarat yang harus kita miliki agar kita memperoleh rasa aman, tenang, sejahtera, dan tentunya yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, kita mendapatkan petunjuk dan hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah alladzina amanu. Ya, kita harus menjadi pribadi yang mempunyai iman yang kokoh. Dan sepertinya ini gampang, mudah untuk diucapkan. Akan tetapi kadang-kadang dalam realitanya, ya kita memiliki sedikit kendala. Nah tinggal, yuk mari kita introspeksi. Apakah syarat pertama ini ada dalam diri kita? Apakah syarat pertama ini sudah mencukupi dalam kategori pribadi kita? Nah, setidaknya saya mengutip beberapa indikator yang dijabarkan oleh para ulama-ulama hikmah, ulama-ulama yang penuh dengan kalimat-kalimat bijak, ya, ulama-ulama yang memang notasi konotasi berpikirnya itu bukan ahwaliyah duniawiyah, tapi bagaimana bisa meraih masa depan yang hakiki, yakni alam barzah dan juga yaumil kiamah. Apa indikator bisa dikategorikan kita ini orang yang beriman? Ada empat. Yang pertama adalah wajahan mumbasaton. Kita bisa dikategorikan sebagai pribadi-pribadi orang yang beriman. Yang pertama memiliki wajah yang berseri-seri. Wajhan mumbasaton. Begitu kata ulama hikmah. Bagaimana wajhan mumbasaton supaya terbentuk di dalam diri kita? Tuh, kita lihat satu keterangan yang ada di dalam penghujung surah Al-Fath. Ya, Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Allah. Ya, yang saya garis bawahi adalah simahum fi wujuhihim, oh, wujuhim, wajah-wajahnya min asaris sujud. Yang pertama indikator orang beriman menurut ulama hikmah itu adalah memiliki wajah yang berseri-seri. Bagaimana caranya agar kita memperoleh wajah yang berseri-seri? Enak dipandang, gitu. Bikin orang bahagia. Melihat wajah seseorang tuh tidak senep gitu ya. Tidak apa namanya itu bikin orang berpaling muka enggak. Tapi fashionable, indah dipandang gitu. Tapi secara hukmiah yang dalam arti ketika mereka berkata-kata itu penuh dengan hikmah. Indikatornya adalah
bahwa tarohum ruka'an sujada, ternyata, oh ternyata kesehariannya itu orang-orang yang beriman memiliki wajah berseri itu. Wajahnya tidak pernah ditinggalkan daripada berwudu, kemudian setelahnya berwudu tidak pernah lepas daripada sholat 5 waktu. Bahkan sampai-sampai simahum fi wujuhim min asari sujud, tanda-tanda dalam wajahnya itu terdapat tanda-tanda bekas sujud. Ya, alhamdulillah nih, seperti Kang yang ada di hadapan kita nih, Kang Riano. Waduh, simahum fi wujuhim min asari sujud. Gitu. Dulu juga saya punya ini, ya. Ya. Yaitu indikator salah satu. Yang jelas bagaimana supaya kita meraih. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu kan, pekan yang lalu, kita sudah sedikit membahas apa itu iman, tentang pilar-pilar Islam itu ya. Kita bahas mulai dari, walaupun secara resum, dari mulai rukun agama, iman itu sesuatu yang memang diucapkan oleh lisan kita, diakui dengan hati, dan diimplementasikan dengan eh, apa namanya tuh anggota tubuh kita. Nah, sehingga terbentuk tuh. Yang jelas bagaimana supaya kita memiliki wajahan mumbasaton, wajah yang berseri-seri, selalu menjadikan solusi bagi setiap siapapun yang mempunyai permasalahan. Kan indah tuh. Ketika ada orang punya masalah, bawa rumet banget dengan segudang masalah, datang sama kita, curhat ngomong. Ketika sudah tercurahkan itu, plong, ada solusi. Bukan ketika datang sama kita malah nambah masalah, bukan. Tapi terselesaikan masalah dengan asbab kita belum ngomong, tapi sudah jadi solusi bagi masalah orang lain. Kan ulama-ulama zaman dulu begitu, berbeda dengan ulama zaman now. Ya, zaman now mas sudah berbusa-busa kemana-mana, audiensnya jojong aja, biasa-biasa aja. Tapi kalau zaman dulu kita mengenal yang namanya Ibnu Batutah, kita mengenal yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita kenal yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana mereka menjadi solusi masalah bagi siapapun yang datang atau bertemu dengan mereka. Orang jahat ketika bertemu dengan mereka aja, insya Allah menjadi baik. Orang punya masalah bertemu dengan mereka, para ulama-ulama dulu yang makrifat kepada Allahnya benar-benar murokobahnya sangat dekat itu, menjadi solusi bagi memperoleh hidayah bagi mereka. Nah, ini juga PR bagi kita, bagaimana kita bisa mampu apa namanya tuh melanggengkan wajhan mumbasaton, supaya indikator iman yang tadi syarat utama untuk memperoleh hidayah itu terpatri terbenam secara mantap di dalam dada kita, rasa iman percaya kepada Allah dengan 4 indikator ini. Ini baru satu indikator. Wajhan mumbasaton. Kemudian yang kedua, indikator kita sama-sama introspeksi supaya ada iman terbentuk dalam diri kita ini adalah lisanan latifan, memiliki tutur kata yang lembut. Ustadz, saya ini dari Cianjur, dari Ciamis, dari Garut, kata-kata saya lembut, kata. Ya, dalam artian berbeda, pandangan lembut itu belum tentu seperti itu. Ada kalanya kita mengenal Medan itu bahasanya keras, Banten itu bahasanya keras, Bogor juga termasuk bahasanya keras. Bahkan dikategorikan orang Bogor tuh keras genggrong. Ya, tapi ada kalanya apa namanya tuh eh, orang-orang Kulon itu mm, mm, ha- apa namanya ya?
had, bukan hade bacot goreng congcot itu mah biasanya orang wetan ya. Ya itu istilah-istilah yang ada di daerah eh, Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Sebab konsep kepemimpinan Kang Deddy itu sebagaimana yang diucapkan oleh Kang Deddy ya, maklum dari Sunda Kang Deddy yaitu hehei dedeh gitu ya. Nah, makanya mungkin dari beberapa wilayah hanya Kang Adi saja sama Ustadz Fajar yang apal hehei dedeh gitu ya. Nggak tahu nih Kang Riano, selamat datang juga nih Kang Aditya Wisesa ya sama Kang Andri. Dalam artian bagaimana kita memiliki lisanan latifan sebagai indikator bagi diri kita orang yang beriman. Bahkan terkait dengan masalah lisanan latifan supaya terbentuk tutur kata yang lembut itu adalah sejauh mana kita mampu seperti apa yang diinstruksikan, dihimbaukan di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam Al-Quran? Tuh, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tuh yang pertama diinstruksikan faqulu qawlan sadida. Berkatalah perkataan yang benar. Ya. Perkataan yang memang menginspirasi orang lain. Perkataan yang penuh dengan banyak motivasi, bukan perkataan-perkataan yang melalaikan setiap orang. Jangankan melalaikan orang, bahkan melalaikan dirinya sendiri. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Ketika perkataan ini, perkataan yang penuh motivasi, bahkan mengajak orang ingat kepada Allah, imbasnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Dengan sendirinya nanti, kita ini akan terheran-heran loh. Kok kita jadi rajin sholat tahajud ya? Kok kita jadi rajin tilawah one day one juz ya? Kok kita setiap habis sholat itu jadi rajin zikir ya? Kok setiap pagi petang kita jadi secara sendirinya itu terarahkan baca maksurat ya? Nah itu yuslih lakum a'malakum. Kenapa? Karena kulu kaulan sadida. Perkataan kita ini perkataan yang selalu dijaga. Ya, perkataan yang selalu menginspirasi orang lain selalu ingat kepada Allah. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Nah, konsep-konsep seperti itulah yang kadang-kadang nah, yang harus kita bina. Teringat saya dulu diajarin tuh, bukan diajarin sering dengar ketika dulu beberapa kali waktu masih sebelum nikah ya ngebolang kata Pak Adi mah ngebolang tapi ngebolangnya bukan ke Depik bukan ke Wancai gitu ini mah di Indonesia ngebolangnya kemana ke Darut Tauhid ke Gerkalong gitu ya pas awal-awal Agim eh, lagi booming-boomingnya gitu ya lagi booming-boomingnya gitu sekarang juga masih booming gitu tapi pas awal-awal itu Masya Allah kita silaturahim ke sana sering tuh sering apa sering kan sering semuanya itu di apa namanya ya dirangkum dirumuskan ada 4S ada 3M itu yang saya garis bawahi atau dulu dulu ada 3M apa 3M mulai dari diri sendiri kemudian mulai saat ini dan mulai dari hal yang paling kecil itu tuh tiga M itu mulai dari diri sendiri apapun itu ya kita awalinya dari diri kita. Jangan kita berpikiran bahwa ilmu yang kita dapatkan atau teori apapun itu buat orang lain bukan, tapi buat kita dan kita awali buat diri kita sendiri. Baru ketika kita sudah diawali dengan diri kita, baru ya kita berusaha untuk bisa nasrul ulum memberikan informasi juga kepada yang lain. Itu. Liuballighu syahidu alal ghaibi. Kemudian yang keduanya itu mulai saat ini. Jangan tunggu hari esok, tapi mulai dari saat ini. Kemudian M yang ketiga adalah mulai dari hal yang paling kecil. Sesuatu yang besar itu dimulai dari
yang terkecil dulu. Bahkan orang bisa jatuh ketika dengan sesuatu yang kecil. Jadi jangan anggap remeh sesuatu yang kecil. Pak Adi makan aja nggak pernah keselak nih tenggorokannya dengan tulang kebo. Tapi pasti keselaknya itu andai kata makan tulang ikan asin gitu. Itu pasti keselak. Nah, kadang dengan hal yang terkecil itu makanya jangan remehkan hal-hal yang paling kecil. Gitu. Itu indikator bagaimana supaya lisanan latifan. Banyak sekali ya di Quran itu ada fakulu kaulan sadida fal yakulu kaulan karima. Kita ucapkan ucapan yang mulia, gitu kan? Ucapan yang mulia itu bagaimana? Tentulah bagaimana kita bertutur kata kepada orang tua, bagaimana kita ketika kita bertutur kata dengan sahabat, dengan saudara yang seatas kita, dengan saudara yang sebaya kita, dengan saudara yang memang di bawah kita, itu agama sudah menata dan meniti tentang aturan-aturannya. Sungguh sangat indah, apalagi terhadap orang tua. Seringkali kita mendengar di dalam Quran surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Iya enggak? Benar enggak? Di dalam Quran surah Al-Isra itu tentang bagaimana kita berperilaku terhadap orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Tuh, jangan sekali-kali berkata, wa kullahuma qaulan karima. Tapi berkatalah kepada kedua orang tua kita. Siapa yang dikatakan orang tua kita? Yakni ayah, ibu yang memang melahirkan kita. Itu adalah orang tua kita. Tapi ada juga orang tua kita, orang tua fiddin, yakni guru-guru kita. Duh, yang sekarang di Indonesia ini sedang fenomenal ya tentang feodalisme katanya gitu. Nah, tidak seperti itu. Hanya kita yang mampu menerjemahkan bagaimana kita apa namanya tuh mengekspresikan karakter kita, tutur kata kita, sikap kita kepada orang tua kita. Tidak hanya orang tua yang melahirkan kita, tapi juga orang tua fiddin, yakni guru-guru kita. Nah, inilah tentang bagaimana didikan pondok pesantren. Di sana diajarkan tentang taklimul muta'alim, bahwa tidak ada itu apa yang namanya seperti yang diinformasikan, diberitakan di dalam media. Sebab dulu saya juga dikasih tahu pas training itu ya, bahwa media itu the bad news is the good news. Kalau berita yang bisa memicu netizen itu, nah itulah berita baik. Ya, itulah yang namanya berita. Kalau beritanya lurus-lurus saja, nah itu tidak menimbulkan trending. Begitu katanya. Tapi yang jelas, itulah orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita, orang tua fiddin, yakni orang tua yang mendidik kita, kemudian ada satu lagi yakni orang tua istri kita yang disebut dengan mertua kita. Itu juga sama orang tua kita. Gitu. Ya. Falyaqulu qaulan karima. Ketika berkata, berkomunikasi dengan mereka, pergunakanlah komunikasi yang karima. Tuh karim tuh udah tingkatannya levelnya tuh yang betul-betul luar biasa gitu. Komunikasinya yang komunikasi hebat gitu. Tidak seperti hello dad gitu. Ya hello daddy. Eh, Tidak seperti dengan sebaya. Tapi bagaimana budaya apalagi kita karakter orang Indonesia Nusantara ini tentang etika tata krama sopan santun itu betul-betul menjadi budaya kita, masyarakat Indonesia. Dan kita harus pertahankan walaupun kita berada di negara Hong Kong ini. Tetap budaya kita, budaya Indonesia. Kan kita lihat kalau di sini, ya, ini kita tinggal di shelter, depan kita aja nggak kenal gitu, siapa gitu kan nggak. Nah ini kalau di Indonesia nggak ada budaya seperti itu ya. Jadi tetap kemarin kita sampaikan juga di di forum kajian
mbak-mbak khusus dan umum tentang bagaimana analogi kita di sini itu haruslah seperti ikan yang ada di lautan. Bagaimana ikan di lautan? Walaupun lautan itu asin, tapi kita yang dianalogikan sebagai ikan di lautan itu tidak ikut asin. Ya, ikan di dalam lautan itu tetap segar. Ya, tidak terkontaminasi oleh asinnya laut. Begitu. Tapi tetap khudz ma sofa wada' makadar. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Banyak hal-hal yang baik, karakter-karakter yang menurut kita baik, ya, yang ada di Hongkong ini. Nah, baru kita ambil tentang bagaimana budaya tertibnya, tentang bagaimana budaya hal-hal yang baik yang kita lihat di negeri inilah. Tapi jangan pernah sekali-kali kita ambil, bahkan kita harus buang jauh-jauh budaya yang memang jauh dari norma-norma agama. Nah, itu prinsip yang harus kita pegang, bagaimana kita mampu berelaborasi dan berkolaborasi di negara di mana kita tinggal. Jadi alhasil banyak sekali tentang bagaimana kita mampu bertutur kata, lisanan latifan, falyakulu qawlan sadida, falyakulu qawlan karima, falyakulu qawlan layyina, fakula lahu qawlan layyina. Teringat kisah Nabi Musa pun seperti itu ketika diperintahkan oleh Allah idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulal layyina, katakan dengan lemah lembut. Tidak ada dakwah yang apa namanya itu dengan caci maki, dakwah yang dengan temperamental, tapi bagaimana dakwah yang kita bentuk ini adalah dakwah transformatif, dakwah yang bisa memberikan dampak bagi para umatnya. Nah, mudah-mudahan. Apalagi sekarang nih ada. Ya, selamat datang juga Kang Genri Cordova. Wah, ini guru kita nih, guru kita semua ini. Ya, ini di Cordova ini ada program. Nih, kita lihat ada program dakwah transformatif. Tuh, tentang bagaimana dampak dakwah yang berdampak. Dan memang itu yang diharapkan. Walaupun pada dasarnya, kembali lagi, dampak ataupun tidaknya, hasil kinerja kita ini tidak memberikan dampak apapun. Sama sekali hakikatnya semuanya adalah ilallah, minallah gitu. Seperti halnya itu ajaran memang ajaran akidah tauhid yang kita pelajari sampai sekarang tentang kasab kita walaisa lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'athiron fal ta'rifa. Di dalam Jauhar Tauhid kan dikatakan seperti itu ya. Tentang apa ya contoh analoginya, apa yang sedang kita masak, menanak nasi, mulai dari kita mengisi beras gitu kan, dibersihkan berasnya, dimasukkan ke dalam rice cooker sampai nasi itu mateng. Itu siapa yang mateng? Yang ngematengin? Kita, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Asbab kasab kita nih, usaha kita itu fal walam yakun mu'athiron fal ta'rifa. Gitu di dalam kitab Johar Tauhid. Banyak ya, itu baru dua indikator nih supaya terbentuk terpatri iman di dalam diri kita. Dan kita sama-sama introspeksi, apakah kita ini sudah wajahan mumbasaton, kemudian lisanan latifan, yang ketiga kolban rahiman, hati kita tertata, tertitik, yang terpenting adalah fokusnya ke zikrullah. Kita mampu, kolbu kita ini tidak lepas daripada zikrullah, walaupun secara logika, secara zohirnya kita ini sedang bercengkrama, zohirnya kita ini sedang loihang, zohirnya kita ini sedang masak, zohirnya kita ini sedang apa, tapi tetap kolbunya terjaga, ya, connecting to our God, ya, tersambung terus dengan Allah. Kemudian indikator yang keempat daripada alladzina aman itu adalah yadan muntasiron, tangan yang saling membantu. Ya, tangan kanan bisa berjabat tangan dengan tangan kiri. Tuh. Bagaimana ketika tangan kanan memberi, tidak ketahuan dengan tangan kiri. Ya, intinya sama-sama saling menjaga,
sama-sama satu irama, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali? Kun kaliadain, jadilah kalian seperti kedua tangan. Tuh, kapanpun bisa ini, bisa bersatu, bisa bertemu, bisa bersalaman. Nah, ini karakteristik budaya daripada masyarakat Indonesia. Wala takun kal udunain. Jangan seperti kedua telinga kita. Telinga kanan dan telinga kiri itu sama-sama berdekatan. Tapi apa yang terjadi? Kedua-duanya seolah-olah berjauhan. Kan tangan apa namanya tuh telinga kanan seumur hidupnya belum pernah ketemu dengan telinga kiri. Bener nggak, Pak Adi? Kira-kira telinga kanan Pak Adi ketemu dengan telinga kirinya? Nggak bisa. Begitupun sebaliknya, nggak mau telinga kiri ketemu dengan telinga kanan. Maka betul apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, jadilah seperti halnya kedua tangan, jangan seperti kedua telinga kita. Nah, 4 indikator ini yang bisa mendorong terbentuknya pribadi alladzina amanu. Itu syarat nomor pertama. Kemudian yang kedua, masih ada waktunya sedikit lagi. Walam yalbisu imanahum. Tentu setelahnya iman yang kita miliki ini, ya, syaratnya pertama harus iman dulu. Harus terbentuk iman dulu. Kemudian iman yang sudah kita miliki ini, yang sudah ada di dalam diri ini, lam yalbisu, tidak dicampur adukan bizulmin, lam yalbisu imanahum bizulmin, dengan kezoliman. Maksudnya apa? Zolim di sini sebagaimana, ya, dalam tafsir itu kan ada tafsir ayah bil ayah, ada tafsir ayah bil hadis, ya, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, di mana zolim di sini adalah dilihat dari ayat yang lain itu di dalam Quran surah Luqman itu, eh, apa yang pertanyaan, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi kezoliman yang besar itu adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Jadi alhasil iman yang sudah tertancap di dalam dada kita jangan sekali-kali, nah, dicampur adukan dengan kesyirikan. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gitu. Hanya doa. Dosa-dosa yang lain Allah ampuni. Tapi hanya satu dosa, yakni dosa syirik kepada Allah. Jadi siapapun, ya, ketika, ya, contoh lah misalkan, ya, siapa nih Ustadz Gendri, nah, punya istri di Semarang. Anak pernah tuh main ke rumahnya. Nah, tiba-tiba istrinya diduakan tuh karena sering keluar dakwah di mana-mana. Ternyata di Jakarta juga punya. Ketahuanlah sama istrinya. Oh, bahaya perang tuh. Itu namanya menduakan. Mau nggak istrinya? Pasti nggak mau jawabannya. Walaupun diiming-imingin kata Ustadz Gendi, yang penting ikhlas dan nerima surga balasannya katanya. Walaupun diiming-iming begitu. Karena kalau udah istri mampu rela, intinya suaminya beristri lagi, itu surga jaminannya. Udah nggak usah apa-apa lagi, surga pokoknya. Yang penting syaratnya ikhlas. Kata Ustadz Gedi begitu, tapi tetap yang namanya istri itu nggak mau. Bahkan kita mengenal Siti Aisyah aja banyak dalam story-story kisah-kisahnya. Bagaimana Siti Aisyah ketika Kanjeng Nabi menceritakan kebaikan Siti Khadijah, kan tetap namanya hati perempuan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi. Apalagi kalau sifat syiriknya menduakan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan pernah terjadi. Ya. Yang dikhawatirkan fenomena di zaman now, zaman sekarang ini, sepertinya
Kalau zaman dulu mungkin nyata orang syirik menduakan Allah itu karena terbentuk adanya sonam-sonam ataupun berhala-berhala. Mereka menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, yang dikhawatirkan di zaman sekarang ini, zaman serba canggih, zaman serba modern, orang ya bukan hanya menyembah sesuatu yang kalau di zaman Indonesia dulu kan ada animisme, dinamisme. Kalau sekarang ini khawatirnya menyembah jabatan, menyembah eh, apa namanya tuh, apapun yang menjadi sesuatu kita tidak bisa hidup tanpanya gitu misalnya. Apalagi yang sekarang orang banyak prioritaskan adalah uang, uang, dan uang. Ketika tidak ada uang, semuanya seolah-olah dibuang gitu. Bahkan kita sering ngobrol dengan orang-orang yang bekerja di sini bahwa orang-orang lokal di sini, orang-orang Hong Kong tuh, apalagi perempuan-perempuannya, ya seperti pepatah Indonesia mengatakan, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kita terlena bahwa keimanan yang memang sudah kita tata, sudah kita bina, sudah kita pupuk, kemudian kita kotori dengan hal-hal yang memang dicampur adukan dengan seperti tadi yang dikatakan bizulmin, yakni inna syirka la zulmun adzim, kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syirik tidak seperti apa yang kita terjemahkan syirik pada sebenarnya. Tapi dengan konteks kekinian, kita lebih mempercayai dengan dunia kita, kita mempercayai dengan kondisi-kondisi apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, otomatis dua persyaratan itu, sahabat-sahabat dompet duafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bagaimana mupuk iman yang ada dalam diri kita. Kemudian ketika sudah terbina, terpatri, terpupuk iman yang ada dalam dada kita ini, jangan pernah dicampur adukan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang dua persyaratan ini yang menjadi eh, materi inti dalam pertemuan Zoom malam Sabtu ini, ulaika lahumul amnu, insya Allah Allah janjikan di dalam Al-Quran kita akan memperoleh keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan yang terpenting yang kita harapkan ini yang menjadi tumpuan yang kita doakan setiap event-event kita melaksanakan taat kepada Allah, terutama ketika kita dalam salat ini adalah wahum muhtadun, kita bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan bimbingan, serta bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dompet wafa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang sudah diberikan oleh Allah. Moga selalu kekal di dalam diri kita dan juga kita berdoa mudah-mudahan diri kita ini bisa menjadi asbab hidayah bagi seluruh umat alam semesta. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang tadi syarat-syarat bagaimana hidayah itu tetap kita dapat kita pertahankan, Ustaz ya. Jadi juga syarat-syarat gimana iman itu tetap bisa kita pertahan, hidayah itu tetap bisa terpertahankan. Ada dua tadi, utamanya beriman dengan sebenar-benarnya iman dan tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Insya Allah Allah akan memberikan terus memberikan hidayah kepada kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita. Baik, untuk teman-teman yang menyimak di streaming dompet Facebook Dompet Doa Hongkong, kita sebutkan sampai di sini untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.